Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada sebuah berita, seorang janda beranak dua kesal karena sering diintip oleh seorang pria tetangganya. Sebagai mempertahankan harga diri, wanita ini melakukan reaksi. Kejengkelannya memuncak ketika pada hari itu, karena sebelumnya sering diintip, sering diganggu, dan akhirnya memuncak. Wanita mana yang suka kalau privasinya diintip atau diganggu oleh seorang pria? Sehingga dengan caranya wanita ini menjaga harga dirinya dan akhirnya masuk bui, masuk penjara. Saya ingin membacakan informasi ini kepada Anda semua. Dari Tribun Sumsel, ibu di penjara siram air keras pengintip. Tak sanggup bayar uang damai 60 juta, ibu di Muratara pilih di penjara usai siram pengintipnya. Lubuk Linggau, keluarga Adnan, pelaku pengganggu Novi, janda 2 anak asal Kabupaten Muratara, Sumsel, karena kesal kerap diintip pernah minta uang damai 60 juta rupiah. Namun ibu muda berusia 34 tahun ini tak sanggup dan memilih di penjara karena tak punya uang sama sekali. Akhirnya Novi divonis 14 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau setelah menyiram Adnan, pelaku pengganggu, menggunakan air keras. Akibat perbuatannya itu, warga desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu ini harus berpisah dengan kedua anaknya yang masih balita. Saat itu Novi bersama keluarganya sempat ingin berdamai dengan keluarga Adnan. Namun keluarga Adnan minta uang 60 juta rupiah. Mereka minta uang 60 juta rupiah. Dari mana uang sebanyak itu, Pak? Ungkap Novi. Permintaan uang itu dilakukan keluarga Adnan setelah peristiwa penyiraman itu terjadi. Adnan sempat 1 minggu dirawat di rumah sakit akibat luka bakar yang dideritanya. Mereka awalnya minta 60 juta. Saya tidak punya uang. Akhirnya minta lagi. Turun 30 juta. Saya juga tidak punya uang. Akhirnya kasusnya dilaporkan ke polisi. Ketika vonis 14 bulan dari tuntutan 18 bulan, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pengacara Novi, Dian Burlian, sempat bertanya kepada Novi, apakah mau banding? Tapi waktu itu saya tidak mau. Capek, Pak, sidang terus, saya terima saja, jalani. Cerita ini berawal dari Novi ingin membangun rumah, tiba-tiba dibantu oleh Adnan yang datang membantu. Saya bekerja di PT, pergi pukul 6, pulang pukul 15. Pelaku Adnan datang membantu mamang dan ponakannya, tapi waktu itu tidak dibayar. Namanya juga membantu ya. Karena diduga menolong, itu pelaku Adnan jadi salah paham dan sempat minta bayaran. Oleh Novi kemudian dibayar. Namun ternyata pelaku Adnan masih juga mengganggunya. Malam, siang ngambil pakaian banyak yang dicurinya. Celana dalam, pipa air dan lain-lain. Selanjutnya karena tak tahan, Novi mengadu kepada keluarga Adnan. Namun keluarga Adnan tidak berani menegur karena takut akan dibunuh.
Kemudian Novi juga menyampaikan hal ini kepada kepala desa, namun tidak ada perhatiannya. Pasca mengadu, bukannya ditegur oleh keluarga Adnan, keluarganya malah acuh tak acuh. Puncak kekesalannya, Novi menyiram Adnan pada malam hari. Malam itu pelaku ini mau masuk rumah. Malam itu aku siram pakai air keras campur air. Kena belakangnya. Saat itu tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 00. Jam 12 loh ini laki-laki ngendap-ngendap masuk nih. Novi mendengar suara. Lalu ia mengintip dan ternyata Adnan mau memotong pipa air di rumahnya pakai gergaji. Kemudian Novi spontan membuka pintu langsung menyiram Adnan dengan air keras. Pelaku itu mau mencuri tapi kata orang dia senang dengan saya, tapi saya tidak mau Pak. Orangnya tidak waras. Selain usil dan suka mencuri, pelaku Adnan ini suka mengintip dari belakang rumah. Kalau dia ngintip, lampu di rumah Novi dimatikannya. Ampere lampu di rumah setiap malam dimatikannya. Setiap malam diterornya, dikatakan waras tidak waras. Dari sekian banyak rumah di desa itu, rumah saya yang tiap malam diganggunya. Wah, sebenarnya ini sudah mengganggu ketentraman warga ini ya, si Adnan ini. Nah, saya kira perilaku Novi atau perbuatan Novi ini menurut pendapat saya itu salah satu pembelaan diri. Karena dia seorang janda, seorang diri bersama anak-anaknya yang masih balita, diganggu sama si cowok ini, ya. Kemudian cowok ini terus sampai mencuri pakaian dalam, ada celana dalam, ada BH, ada semuanya dicuri. Ini sudah perilaku buruk dan ini jelas ya, tengah malam mengendap-endap di rumah orang, pastilah itu berniat jahat. Dan Novi, saya benarkan karena dia seorang wanita, apa yang harus dilakukannya? Mengajak berkelahi, pasti kalah. Ya kan? Dengan cara itulah dia membela diri. Menurut pendapat saya, itu saya benarkan. Itu ya bolehlah dikatakan overmatch, boleh. Tapi sebagai seorang wanita harus dilihat dari situ. Membela diri dengan cara ini. Mari kita simak liputan dari persoalan ini. Berikut. Pelaku pengganggu Novi, wanita asal Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, karena kesal kerap diintip pernah minta uang damai senilai 60 juta rupiah. Namun ibu muda tersebut berusia 34 tahun itu tak sanggup dan memilih di penjara karena tidak memiliki uang sama sekali. Adapun permintaan uang itu dilakukan keluarga Adnan setelah peristiwa penyiraman air keras tersebut terjadi pada tanggal 9 Mei 2024 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sumsel. Eko Heprodi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Andila, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau bahwa saat ini Novi, ibu yang melakukan penyiraman air keras tersebut kepada laki-laki yang sering mengganggunya bernama Adnan, saat ini tengah menjalani hukuman di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Nah, peristiwa yang dialami oleh Novi tersebut bermula ketika beberapa bulan yang lalu si korban ini sering diintip ya oleh pelaku yang bernama Adnan. Hampir setiap hari ataupun setiap malam pelaku Adnan ini melakukan teror kepada Novi ini. Berbagai cara dilakukan Adnan ini untuk memperoleh simpati Novi, mulai dari mematikan lampu, mengambil pakaian dan lain-lain, hingga terakhir ingin mencoba memotong aliran air ataupun aliran PDAM di rumah korban. Kemudian si Novi ini sendiri pada waktu itu, pada tanggal 9 Mei itu, karena melihat ataupun mendengar pelaku ini ingin memotong air PDAM di tempatnya, kemudian menyiram
menyiramkan cuka parah ataupun air keras yang memang sehari-hari disimpan di rumahnya, selama ini digunakan untuk mengeraskan karet ya. Yang digunakan masyarakat setempat untuk mengeraskan karet. Kemudian korban atas nama Adnan tersebut masuk rumah sakit selama kurang lebih 1 minggu. Dalam perjalanannya ketika kasus tersebut berjalan, pihak keluarga ini ataupun keluarga Novi mencoba untuk berdamai dengan keluarga Adnan. Dalam perjalanan perdamaian tersebut, ada pihak-pihak yang mencoba meminta uang ya dan kepada keluarga Novi ini sebagai syarat perdamaian. Ketika itu awalnya diminta 60 juta. Kemudian menurut Novi dia tidak mempunyai uang sekali dan memilih pada waktu itu kasus tersebut dilanjutkan ke perkara hukum, ataupun dalam artian ia pun rela dihukum pada waktu itu. Kemudian pihak keluarga dari Adnan tersebut atau pihak ketiga dari pihak yang menjadi korban tersebut menurunkan meminta 30 juta. Namun lagi-lagi karena Novi ini seorang janda anak 2 yang merupakan tulang punggung keluarga dan sudah berpisah dengan suaminya, hidup sebatang kara. Maksud saya bahwa dia ini hidup bersama kedua anaknya, tidak mempunyai apa-apa lagi. Nah, kemudian tidak bisa menyanggupi ataupun tidak mampu membayar 30 juta tersebut, akhirnya memilih di penjara. Akhirnya kasus tersebut dilaporkan oleh pihak korban saat itu yang Adnan yang disirami Novi ini ke polisi. Akhirnya kasus tersebut naik ke penyidikan, akhirnya sampai P21. Sampai akhirnya Novi ini awalnya divonis 14 bulan penjara, yang dari tuntutan semula adalah 18 bulan penjara. Nah, dalam perjalanannya sendiri kasus ini sempat menyita perhatian publik ya. Namun baru-baru ini akhirnya ramai jadi pembicaraan karena memang kasus ini viral di media sosial, baik di Kota Lubuk Linggau maupun di wilayah di Indonesia saat ini. Nah, ya itulah ceritanya ya, bahwa Novi seorang janda ini mempertahankan dirinya ketika ada laki-laki iseng yang suka mengganggunya. Coba bayangin, datang ke rumah seorang janda pukul lewat jam 12 malam. Apa tujuannya? Kalau bukannya jahat. Ya kalau jahat, ada seorang wanita yang dijahati, ya harus membela diri. Ya, daripada saya diserang begitu ya, lebih baik saya yang nyerang. Gitu. Inilah resikonya ya ketika overmax terjadi ya. Namun seharusnya ini harus dilihat dari sisi pembelaan diri. Pembelaan diri seorang wanita. Dengan cara apa wanita akan membela diri kalau tidak dengan cara yang lebih keras? Ya kan? Masa saya minta tolong sudah, datang ke keluarganya sudah, datang ke kepala desa sudah, tidak dihiraukan. Ya kan? Ini juga bagi saya ya, ini perlindungan ya, perlindungan sebagai seorang wanita. Ini teman-teman, suarakan teman-teman ya. Ada perlakuan hukum yang tidak adil di sini. Ketika seorang wanita, seorang janda mempertahankan diri, mempertahankan harga dirinya karena diganggu setiap malam. Harus berbuat apa? Sementara dia sudah minta tolong kepada keluarganya, minta tolong kepada kepala desa, namun tidak dihiraukan. Saya ya memprihatinkan ya ini ya, kejadian ini ya. Mudah-mudahan Novi kuat dan juga mendapat perhatian dari orang-orang yang memiliki kewenangan ya. Tidak selayaknya wanita yang berjuang mempertahankan dirinya, mempertahankan harga dirinya diganggu terus-menerus. Bahkan pada malam itu jelas sudah ada niat jahatnya dari pelaku ini. Niat jahatnya apa?
tengah malam mendatangi rumah janda, itu jelas ada pikiran jahatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.